Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Sunan Kudus. Bagaimana sejarah dan kisah Sunan Kudus lebih lanjut? Yuk simak cerita berikut ini. Sunan Kudus adalah salah satu wali songo yang dikenal sebagai 9 tokoh penyebar agama Islam yang berperan besar dalam keberhasilan penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa yang dikenal dengan toleransinya dalam menghormati budaya dan agama setempat di tanah Jawa. Melalui pendekatan dakwahnya yang penuh toleransi, Sunan Kudus berhasil mengajak masyarakat di wilayah Jawa Tengah untuk memeluk agama Islam. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Shodiq. Ia lahir dari keluarga bangsawan Kerajaan Demak yang merupakan wali keturunan Arab dari orang tuanya yaitu Raden Usman Haji dan Nyai Anom Manyuran. Dilansir dari buku Sunan Kudus Sang Panglima Perang, ayahnya diketahui merupakan senopati Kerajaan Demak yang gugur dalam pertempuran melawan serangan Kerajaan Majapahit. Sunan Kudus selalu menggantikan posisi ayahnya tersebut, sedangkan ibunya merupakan putri Sunan Ampel. Jika ditarik lebih jauh lagi, jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali. Selain menjabat sebagai senopati, ia juga diangkat menjadi imam besar Masjid Agung Demak, serta menjadi gadi atau hakim di kerajaan tersebut. Ketika terjadi perselisihan internal di Kerajaan Demak, Sunan Kudus kemudian pindah ke kawasan Tanjuk atau yang dikenal sekarang bernama Kudus. Di kawasan Tanjuk ini, Jafar Shodiq tidak lagi aktif di dunia politik dan fokus menyebarkan dakwah agama Islam. Cara dakwahnya yang diterapkan oleh Sunan Kudus adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Artinya, ia tidak memerintah masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha, melainkan merangkulnya pelan-pelan. Karena karisma dan keluasannya, Sunan Kudus akhirnya memperoleh simpati dari masyarakat. Sebagai informasi tambahan, Sunan Kudus menggunakan 4 pendekatan dalam penyebaran agama Islam. Pertama, Sunan Kudus melakukan pendekatan secara perlahan dengan membiarkan adat istiadat yang ada di masyarakat dan mulai mengubahnya sedikit demi sedikit. Ia juga mengedepankan jalan damai dan menghindari perpecahan selama berdakwah. Selanjutnya, Sunan Kudus juga menghormati masyarakat Hindu untuk menarik perhatian mereka. Salah satunya dengan memberikan perintah agar tidak menyembelih sapi, karena pada saat itu sapi adalah hewan yang disucikan oleh masyarakat setempat. Larangan ini berawal dari cerita saat Sunan Kudus mendatangkan sapi dari India. Datangnya sapi itu membuat warga penasaran dan mendatangi Sunan Kudus karena dikira sapi itu akan disembelih. Namun, ternyata ini adalah salah satu cara untuk menarik masyarakat agar memeluk agama Islam. Saat masyarakat sudah berkumpul, Sunan Kudus menceritakan bahwa ia dulu hampir mati karena kehausan. Lalu datanglah sapi menyusuinya. Setelah itu, ia mengatakan kepada masyarakat supaya tidak menyakiti sapi, apalagi sampai menyembelihnya. Hal itu membuat masyarakat semakin tertarik kepadanya. Kemudian Sunan Kudus menarik perhatian pemeluk agama Buddha, yaitu dengan memberikan nuansa Buddha pada setiap arsitektur bangunan. Misalnya seperti bangunan Menara Kudus yang memiliki corak bangunan Hindu, Buddha, Islam sampai saat ini. Pendekatan terakhir adalah memasukkan unsur-unsur Islami seperti maulidan pada setiap ritual masyarakat Jawa. Pada zaman dulu, masyarakat kental dengan tradisi selamatan seperti mitoni hingga selamatan kematian. Selain dikenal sebagai anggota Wali Songo, ahli dalam bidang agama, pemerintahan dan kesastraan, Sunan Kudus juga dikenal sebagai pedagang yang kaya. Bahkan ia mendapat gelar Waliul Ilmi, sehingga beliau diangkat sebagai penghulu atau kodi di Kerajaan Demak. Setelah beberapa tahun mengabdi dan berdakwah di wilayah Kudus, Sunan Kudus pun tutup usia. Namun hingga kini, tahun wafatnya belum diketahui dengan jelas. Makam Sunan Kudus sendiri terletak di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Jawa Tengah. Nah, itulah sejarah dan kisah Sunan Kudus yang perlu kamu ketahui dengan informasi di atas. Semoga kamu menjadi lebih memahami bagaimana penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Dari Sunan Kudus, kamu juga bisa belajar untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan toleransi dan menghargai budaya serta agama lain. Sekian penjelasan dari kisah kita tentang Sunan Kudus. Agar channel ini berkembang, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.